Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua ya? Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Nah, tapi sebelumnya kita ingat dulu ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar arti pecahan. Misalnya, terdapat bentuk pecahan 1/2, maka 1 disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Dan apabila 1/2 digambarkan dalam bentuk bagian yang diarsir, maka gambarnya seperti ini. Arti 1/2 adalah ada satu bagian diarsir dari dua bagian yang ada. Nah, coba kalian ingat lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun penyebut dan pembilang berbeda. Nah, seperti apa pecahan senilai itu dan bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, kita bisa menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Ini merupakan contoh garis bilangan. Pada garis bilangan tersebut terdapat beberapa bilangan pecahan. Dan pecahan senilai ditunjukkan oleh nilai pecahan pada garis bilangan tersebut yang terletak dalam satu garis putus-putus. Misalnya, 1/3 dengan 2/6. 1/3 dan 2/6 terletak dalam satu garis putus-putus. Sehingga 1/3 senilai dengan 2/6. Contoh yang lain, 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Lalu 2/3 senilai dengan 4/6. 2/2 senilai dengan 3/3 senilai dengan 4/4 senilai dengan 5/5 senilai dengan 6/6. Selanjutnya, 4/3 senilai dengan 8/6. 3/2 senilai dengan 6/4 senilai dengan 9/6. Dan 5/3 senilai dengan 10/6. Tapi, kenapa itu bisa disebut senilai, Bu? Nah, agar lebih jelas, kita bisa menentukan pecahan senilai menggunakan gambar agar terlihat mana yang disebut senilai. Yuk kita simak bersama ya. Dian dan Rani masing-masing mempunyai sebuah pizza yang sama besar. Ini pizza Dian dan ini pizza Rani. Dian memotong pizza menjadi 2 bagian, lalu ia makan 1 bagian. Dan Rani memotong pizza menjadi 4 bagian dan ia memakan 2 bagian. Nah, berapa bagian pizza yang dimakan Dian dan berapa bagian pizza yang dimakan Rani dari keseluruhan masing-masing pizza mereka? Apabila digambarkan dalam bentuk bagian yang diarsir, maka bagian pizza yang dimakan Dian adalah seperti berikut. Bagian pizza yang dimakan Rani seperti ini. Dian memakan 1 bagian dari 2 bagian yang ada, sehingga bentuk pecahannya 1/2. Rani memakan 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Bentuk pecahannya 2/4. Dan apabila kita bandingkan bagian yang dimakan Dian dan bagian yang dimakan Rani, maka ukurannya sama. Sehingga
1/2 sama dengan 2/4. Nah, 1/2 dan 2/4 dinamakan pecahan senilai. Walaupun bilangan pada pecahan ini berbeda, tetapi ukuran bagian yang diarsir itu sama, maka disebut sebagai pecahan senilai. Coba kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Benny dan Caca dibekali roti oleh ibunya. Ibu Benny memotong roti menjadi 4 bagian. Dan Ibu Caca memotong roti menjadi 8 bagian. Saat jam istirahat, Benny mengambil 2 potong roti dan Caca mengambil 4 potong roti untuk dimakan. Apabila digambarkan dalam bentuk bagian diarsir, maka inilah bagian yang dimakan Benny dan ini merupakan bagian yang dimakan Caca. Benny memakan 2 bagian dari 4 bagian yang ada, atau 2/4. Caca memakan 4 bagian dari 8 bagian yang ada. Apabila kita bandingkan bentuk bagian yang diarsir dari Benny dan Caca, maka ukurannya sama. Sehingga 2/4 sama dengan 4/8. Walaupun bilangan pada pecahan ini berbeda, tetapi bagian yang diarsir mempunyai ukuran yang sama, maka 2/4 dan 4/8 disebut sebagai pecahan senilai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah 2/3 senilai dengan 4/6? Kita gambar dulu ya. 2/3 apabila digambar menjadi seperti ini, dan 4/6 menjadi seperti berikut. Nah, kalian perhatikan, apakah bagian yang diarsir ini ukuran atau besarnya sama? Jelas, sama ya, besarnya ya, ukurannya sama. Sehingga 2/3 senilai dengan 4/6. Yang harus kalian ingat dalam pecahan senilai itu adalah bagian yang diarsir itu ukurannya sama. Walaupun pecahannya berbeda tidak masalah. Yang penting bagian yang diarsir itu ukurannya sama. Nah, lalu apakah kita harus selalu menggambar atau menggunakan garis bilangan untuk menentukan pecahan senilai? Tentu tidak. Ada cara lain yang bisa kita gunakan, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan sama. Seperti apa? Kita lihat berikut. Pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Dengan syarat bilangan pengali tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan 3 pecahan senilai dari 2/3. Kita cari ya pecahan senilai dari 2/3. Jadi, pembilang dan penyebut kita kali dengan 2. Kenapa tidak 0 dan 1, Bu? Karena jika dikalikan 0, nanti hasilnya 0. Dan jika kita kalikan 1, nanti hasilnya tetap sama, yaitu 2/3. Sehingga kalian bisa mengalihkan pembilang dan penyebut mulai dari bilangan 2, 3, 5, dan seterusnya. Pembilang 2 kita kalikan 2 sama dengan 4, pembilang penyebut 3 kita kalikan 2 sama dengan 6. Sehingga 2/3 senilai dengan 4/6. Kita cari pecahan senilai yang kedua ya. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga 2/3 sama dengan 6/9.
pecahan senilai yang ketiga, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5 sama dengan 15. Sehingga 2/3 senilai dengan 4/6, senilai dengan 6/9, senilai dengan 10/15. Mudah bukan? Nah, ada cara selanjutnya. Pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi bisa dikali, bisa juga dibagi ya. Tetapi kalau dibagi itu khusus untuk angka-angka yang besar. Misalnya, contoh, tentukan 3 pecahan senilai dari 24/32. 24 dan 32 kita bagi dengan 2. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12, 32 dibagi 2 sama dengan 16. Kita cari pecahan senilai yang kedua. Pembilang dan penyebut dibagi dengan 4. Kenapa tidak 30? Karena di sini 32 tidak bisa dibagi 3. Sehingga kita cari bilangan yang bisa membagi habis 24 dan 32, yaitu 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Sehingga 24/32 sama dengan 6/8. Lalu, pecahan senilai yang ketiga, 24/32, kita bagi dengan 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3, 32 dibagi 8 sama dengan 4. Sehingga 24/32 senilai dengan 3/4. Jadi, 24/32 senilai dengan 12/16, senilai dengan 6/8, senilai dengan 3/4. Begitu anak-anak, mudah ya? Asal kita mau belajar, pasti bisa. Nah, itu tadi merupakan cara untuk menentukan pecahan senilai. Bisa kalian pelajari ya. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.